Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu tentunya di channel Rahayu. Yang baru bergabung silahkan boleh di like dan di subscribe agar selalu mendapatkan update dari kami. Kali ini kita akan membahas prediksi soal seleksi P3K tahun 2024 khususnya untuk formasi guru berdasarkan soal-soal yang telah muncul di tahap-tahap sebelumnya. Untuk Bapak Ibu yang sedang menyiapkan seleksi P3K, kami doakan semoga lulus dengan mudah serta mendapatkan nilai tertinggi dan menjadi ASN P3K tahun ini. Langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama, penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus dapat menilai kemampuan siswa sesuai dengan tuntutan kurikulum dan meliputi berbagai aspek. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh, C. Bermakna, D. Adil. Jawabannya adalah B. Menyeluruh. Lanjut. Salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir tes uraian yang baik adalah A. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa. B. Menuntut jawaban berupa fakta-fakta yang sebenarnya. C. Ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. D. Ditulis oleh guru yang mengajar di kelas. Jawabannya adalah A ya. Menuntut jawaban berupa ungkapan pendapat siswa karena ini berbentuk uraian. Seorang guru ingin pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Maka urutan tahapan yang tepat pada model pembelajaran kooperatif adalah A. Orientasi, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. B. Kuis, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, orientasi. C. Kuis, bekerja kelompok, orientasi, penghargaan kelompok. D. Orientasi, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, kuis. Jawabannya adalah D. Yang pertama orientasi, kemudian penghargaan kelompok, selanjutnya bekerja kelompok dan kuis. Dalam memilih dan mengembangkan materi pembelajaran, Ibu Murni Nugroho selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria penyeleksian dan pemilihan materi pembelajaran tersebut memenuhi kriteria A. Sahih, B. Kebermanfaatan, C. Layak dipelajari, D. Menarik minat. Nah, ini gampang sekali ya jawabannya A. Sahih. Kenapa? Karena di sini materinya telah teruji kebenarannya. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kisi-kisi tes uraian kecuali A. Penentuan alokasi waktu, B. Penentuan pokok bahasan, C. Penentuan indikator atau tujuan, D. Pendistribusian butir soal. Jawabannya adalah C. Penentuan indikator atau tujuan, karena di sini ada kisi-kisi tes uraian untuk pengembangannya ya. Next, berdasarkan hasil tes, para siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelas sesuai dengan tingkat IQ-nya. Dilihat dari fungsinya, maka tes tersebut termasuk pada jenis tes A. Seleksi, B. Penempatan, C. Pre-tes, post-tes, D. Diagnostik. Jawabannya adalah B. Penempatan. Karena di sini ada siswa dikelompokkan di kelas sesuai dengan tingkat IQ-nya. Penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Menyeluruh,
C. Bermakna. D. Objektif. Jawabannya adalah D. Objektif. Karena di sini berdasarkan prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektif penilaian lainnya. Pendekatan tes ini menggunakan norma yang disusun secara relatif berdasarkan distribusi skor yang dicapai oleh para pengikut dalam suatu tes. Dengan demikian, maka skor standar yang dicapai oleh seseorang yang didasarkan atas norma relatif ini atau PAN mencerminkan status individu dalam kelompok. Pendekatan tes yang dimaksud adalah A. Penilaian berkelanjutan, B. Penilaian menyeluruh, C. Penilaian acuan patokan, D. Penilaian acuan norma. Jawabannya adalah D. Penilaian acuan norma. Lanjut, seorang guru melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok, mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut merupakan implementasi strategi pembelajaran dari A. Project based learning, B. Inquiry learning, C. Discovery learning, D. Problem based learning. Jawabannya adalah D. Problem based learning. Karena di sini ada semua anggota kelompok menggunakan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas untuk berbagai macam alternatif pendapat. Di sini ambil pendapat ya. Nah, jawabannya adalah problem based learning. Next, agar dapat menyusun hipotesis tindakan dengan tepat, Anda dapat melakukan kegiatan-kegiatan. Salah satu kegiatan itu adalah pengkajian teoretik di bidang pembelajaran pendidikan. Pernyataan tersebut merupakan kegiatan PTK pada langkah A. Merumuskan masalah, B. Mengidentifikasi masalah, C. Merancang PTK dengan mengajukan hipotesis tindakan, D. Menyusun proposal penelitian. Jawabannya adalah C. Merancang PTK dengan mengajukan hipotesis tindakan. Seorang guru menjumpai kelas yang motivasi dan prestasi belajar siswanya rendah. Hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah karena A. Suasana kelas kurang kondusif karena tidak tersedia sarana belajar yang lengkap. B. Siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain. C. Siswa tidak mendapat bimbingan belajar dari orang tua. D. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. Nah, umumnya ini hampir semua jawabannya benar ya. Jawabannya adalah D. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. Di bawah ini adalah prinsip-prinsip penelitian tindakan kelas atau PTK menurut Suharsimi Arikunto, kecuali A. Kesadaran diri untuk memperbaiki kinerja, B. Kegiatan yang direkayasa, C. Perencanaan, D. Upaya empiris dan sistematis. Jawabannya adalah B. Kegiatan yang direkayasa. Karena ini kecuali ya. Tidak mungkin kegiatannya direkayasa. Dalam mempersiapkan pembelajaran, seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi
dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Jawabannya adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut termasuk kegiatan A. Memberikan acuan, B. Melaksanakan tes awal, C. Memberikan bimbingan, D. Membuat kaitan. Di sini ada kata-kata mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Berarti ini membuat kegiatan apa? Berarti ini termasuk kegiatan, tentu saja membuat kaitan dengan materi sebelumnya. Seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah seorang siswanya sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian yaitu A. Tunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. B. Berikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. C. Ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa dan antar siswa di dalam kelas. D. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Jawabannya adalah D. Memberikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Kita sudah sampai di akhir slide. Demikian saja Bapak Ibu prediksi soal P3K kali ini. Jika ada yang kurang atau jawaban yang kurang tepat, boleh sekali dikoreksi di kolom komentar. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.